Untuk mengikuti materi ini, materi setter and getter, diperlukan pengetahuan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki ya, untuk memudahkan memahami materinya. Ya, adapun keterampilan atau pengetahuan dasar yang pertama, mengetahui atau terampil tentang paradigma pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, dapat menggunakan percabangan if, struktur percabangan if untuk bisa memvalidasi data. Yang ketiga, memahami tentang fungsi dan dapat menerapkan fungsi dalam bahasa pemrograman. Kemudian, memahami tentang kelas dan dapat menerapkan penulisan kelas pada bahasa pemrograman. Yang kelima adalah mengetahui perbedaan dari jenis-jenis hak akses atau akses spesifik. Pengertian dari setter and getter. Setter dan getter dan show dalam pembahasan ini bukanlah sebuah keyword atau fungsi bawaan atau built-in function dari bahasa pemrograman, melainkan hanya istilah yang digunakan untuk menggambarkan peran dari berbagai fungsi yang pada umumnya akan ditemukan dalam sebuah kelas atau function member. Istilah setter adalah sesuatu yang mengacu pada sebuah member function yang berperan untuk memberikan nilai pada data member. Kemudian, getter adalah istilah yang mengacu pada sebuah member function yang berperan untuk mengambil nilai dari data member. Yang ketiga adalah show, merupakan istilah yang mengacu pada sebuah member function yang berperan untuk menampilkan isi dari data member. Pada dasarnya, sebuah fungsi baik di dalam sebuah kelas maupun di luar kelas dapat melakukan 3 peran, yaitu setter, getter, dan show dalam sebuah fungsi. Namun untuk mencapai tujuan dari konsep paradigma pemrograman berorientasi objek, maka sangat dianjurkan untuk membuat fungsi-fungsi yang memiliki peran khusus agar memiliki fleksibilitas tinggi dalam pengembangannya dan memiliki tingkat keamanan yang tinggi dalam penggunaannya. Penulisan function atau fungsi yang berperan mengeset atau untuk mengisi data member itu biasanya diawali dengan kata set, kemudian diikuti dengan nama data member yang ingin di-set atau ingin diisi. Berikutnya adalah function yang berfungsi sebagai getter. Penulisan namanya biasanya diawali dengan kata get, lalu diikuti dengan nama data member yang ingin diambil datanya. Selanjutnya adalah function atau fungsi yang berperan untuk show atau menampilkan nama dari data member. Biasanya penulisannya diawali dengan kata show, kemudian diikuti dengan nama data member yang ingin ditampilkan. Penulisan nama fungsi yang diawali dengan kata set, get, dan show bukanlah sebuah kewajiban atau keharusan. Namun hal itu dapat membantu para programmer atau coder untuk memahami peran dari masing-masing fungsi tersebut. Contoh penulisan function atau fungsi yang berperan untuk mengeset atau mengisi data member, nilai pada data member adalah sebagai berikut. Dimulai dengan tipe data. Selanjutnya, kata set dan diikuti nama variabel atau data member yang akan diberikan nilai. Kemudian fungsi atau function yang berperan sebagai getter, misalnya tipe datanya adalah integer,
diawali dengan kata get, kemudian diikuti oleh nama dari variabel atau data member yang akan diambil nilainya. Selanjutnya adalah fungsi untuk menampilkan atau show. Diawali dengan tipe data, ya, misalnya void, kemudian kata show dan diikuti oleh nama data member atau variabel yang akan ditampilkan nilainya. Berikut penerapan setter and getter dalam bahasa pemrograman. Dimulai dengan membuat sebuah kelas. Kelas manusia memiliki dua data member, yaitu data member nama yang bertipe string, tipe datanya string, yang bernilai i. Kemudian data member yang kedua adalah data member usia yang bertipe data integer yang berisi nilai 9. Dapat kita lihat bahwa data member yang ada di dalam kelas manusia ini tidak memiliki hak akses atau akses spesifier. Namun secara default atau secara otomatis apabila tidak ditentukan hak akses dari data member sebuah kelas, maka secara otomatis data member dalam kelas tersebut bersifat private. Nah, artinya apabila data member bersifat private, maka data member tersebut tidak dapat diakses. Tidak dapat diakses kecuali oleh kelas itu sendiri. Ya. Karena ini hanyalah sebuah contoh, maka kita akan membuat data member dalam kelas manusia ini bisa diakses dari berbagai bagian yang ada di dalam program. Untuk itu kita jadikan data membernya bersifat public. Kemudian dua data member ini akan kita akses dari luar kelas. Data member manusia akan kita akses untuk bisa ditampilkan. Untuk bisa mengetahui bagaimana mengakses sebuah kelas, nanti dapat membuka kembali materi tentang kelas. Selanjutnya kita akan mengeksekusi kode program yang sudah kita buat. Nah, terlihat hasilnya bahwa data member yang ingin kita tampilkan sudah ditampilkan oleh program. Kode program yang seperti ini belum memenuhi paradigma pemrograman berorientasi objek. Karena salah satu tujuan dari paradigma pemrograman berorientasi objek
adalah agar data member yang ada di dalam sebuah kelas atau data-data yang ada di dalam kode program itu harusnya tidak dapat diakses sembarangan, ya, atau hak aksesnya harusnya dibatasi. Nah, melihat kode program yang ada bahwa data member yang ada dalam kelas manusia ini itu dengan mudahnya dapat diakses dari luar kelas. Agar dapat memenuhi tujuan dari paradigma PBO, maka dilakukan sedikit modifikasi pada kode program yang ada. Yang pertama, dengan merubah hak akses data member kelas manusia ini menjadi private. Kemudian dibuatkan sebuah fungsi untuk mengakses data member yang ada di dalam kelas manusia. Nah, fungsi yang kita akan buat ini harus bersifat public agar dapat diakses dari luar kelas. Untuk itu, jenis hak aksesnya menggunakan jenis public. Fungsi untuk menampilkan data member nama adalah fungsi tampil nama. Kemudian yang kedua adalah fungsi untuk menampilkan usia. Kemudian kita akan mengaksesnya melalui fungsi yang sudah kita buat. Sebelumnya akan kita lihat dulu apakah data member yang sudah kita rubah hak aksesnya menjadi private itu masih bisa diakses langsung seperti ini atau tidak. Jadi kita akan coba jalankan kode yang sudah kita buat. Nah, ternyata di sini ada kekurangan penulisan sintaksnya. Di sini terjadi error, ya. Error yang terjadi di sini adalah data member nama is private within this context. Ya, artinya data member nama ini yang sudah bersifat private, jadi tidak bisa lagi diakses dengan cara seperti ini. Bagaimana cara mengaksesnya? Di sini kita sudah membuat dua buah fungsi. Yang pertama fungsi tampil nama dan yang kedua adalah fungsi tampil usia. Untuk mengakses data member nama dan usia itu bisa dilakukan dengan memanggil fungsi yang sudah kita buat. Dengan memanggil nama fungsi yang sudah kita
buat tadi. Ya, yang pertama fungsi untuk menampilkan nama dan fungsi untuk menampilkan usia. Sekarang kita coba untuk menjalankan kode yang sudah kita modifikasi dengan menambahkan dua buah fungsi yang menampilkan data member, kemudian merubah cara akses yang tadinya mengakses langsung ke data member. Sekarang kita mengakses data member ini melalui fungsi yang sudah kita buat. Maka hasilnya adalah sama jika kita mengakses melalui langsung, ya, tanpa melalui fungsi. Namun jika kita mengakses tanpa melalui sebuah fungsi, tanpa merubah data member hak aksesnya menjadi private, itu belumlah sesuai dengan tujuan paradigma PBO. Kode yang kita modifikasi ini sekarang sudah sedikit memenuhi paradigma pemrograman berorientasi objek. Ya, karena kita sudah merubah hak akses dari data membernya menjadi private. Sekarang kita akan memodifikasi program ini untuk menerapkan set and get, ya, plus show. Di sini kita sudah memiliki dua fungsi, tapi belum ada yang memiliki fungsi baik set, get maupun show. Untuk itu kita akan modifikasi lagi, menjadikan fungsi-fungsi ini menjadi set, get, and show. Jadi kita hapus fungsi ini. Kita buat fungsi set dulu untuk nama yang berisi parameter nama 1, ya, yang bertipe string, di mana variabel nama ini nanti itu diambil dari masukan dari variabel aktual, ya, atau parameter dari fungsi set nama. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk mengeset usia. Untuk mengetahui cara penulisan fungsi, silahkan kembali membuka materi tentang fungsi. Selanjutnya kita akan membuat fungsi get. Nah, di atas ini dua fungsi yang kita buat. Yang pertama untuk set, untuk mengisi variabel nama, dan yang kedua adalah fungsi mengeset atau untuk mengisi data member usia. Nah, fungsi berikut yang kita buat adalah fungsi untuk mengambil nilai di dalam data member. Kemudian kita akan membuat satu fungsi juga untuk mengambil nilai dari variabel usia.
Sampai di sini kita sudah membuat dua peran fungsi. Yang pertama fungsi untuk mengisi atau mengakses data member. Yang kedua fungsi untuk mengambil atau mengget data dari data member. Selanjutnya kita akan mengakses data member, ya, mulai dari mengisi sampai menampilkan data member melalui fungsi-fungsi yang sudah kita buat tadi, ya, fungsi set dan fungsi get. Yang pertama adalah fungsi set. Ya, fungsi set untuk nama. Yang kedua adalah fungsi set untuk usia. Selanjutnya kita akan memanggil fungsi get agar bisa menampilkan isi dari kedua data member, yaitu data member nama dan data member usia. Setelah kode dijalankan, maka hasilnya adalah seperti ini. Berarti melalui set and get kita bisa menampilkan isi dari variabel, ya, isi dari data member. Kemudian bagaimana jika kita menggunakan show atau fungsi untuk menampilkan data member, ya. Yang ini yang sudah kita lakukan, yaitu menampilkan dengan cara menggunakan keyword cout, ya, menggunakan keyword cout untuk menampilkan data yang ada di dalam fungsi get nama dan get usia, ya. Ini sudah sesuai dengan set and get. Hanya bisa ditambahkan dengan menggunakan satu fungsi lagi, yaitu fungsi show.
ya, cout nama. Ya, jadi di sini kita tidak lagi memanggil fungsi get nama dengan menggunakan cout untuk menampilkan data, ya, atau juga kita tidak lagi menggunakan fungsi get usia menggunakan cout untuk menampilkan isi dari data member usia. Di sini kita bisa langsung memanggil fungsi yang sudah kita buat, yaitu fungsi show nama dan fungsi show usia. Ya, kita akan rapikan dulu dengan menambahkan inline, ya. Kemudian kita akan jalankan. Ya, baik. Jadi ini hasilnya sama dengan jika kita hanya menggunakan set and get, ya. Nah, yang ini kita menggunakan fungsi show. Jadi hasilnya sama. Baik, itu tadi simulasi penerapan set and get.